Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Kamis Putih dan besok adalah hari penyaliban Tuhan Yesus Kristus yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu dan kita akan memperingatinya. Itulah sebabnya di Kamis Putih ini saya mengajak Anda untuk mendengar firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 28 yang mengatakan demikian. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Saya memberikan tema renungan pagi ini adalah tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Mengapa Tuhan Yesus berkata kepada putri-putri Yerusalem? Putri-putri Yerusalem ini adalah para wanita, para ibu-ibu juga yang sesungguhnya sudah terus-menerus mengikuti pelayanan Yesus. Selama 3,5 tahun, kemungkinan besar di antara mereka selalu berusaha untuk ikut pelayanan Yesus. Dan bahkan di antara mereka ada yang melayani bukan hanya dengan waktu tenaganya tetapi juga dengan harta kekayaannya. Dan ketika Yesus memanggul salib ke Bukit Golgota, tapi rupanya juga mungkin mereka mengikuti pengadilan Pilatus. Itu sebabnya setelah Yesus keluar dari pengadilan Pilatus dan memanggul salib, dia diludahi, Yesus diludahi, Yesus dicambuk, Yesus pakai mahkota duri. Mereka ikut dan menangis. Dan tangisannya bukan tangisan sukacita, tapi sedih karena gurunya menderita. Gurunya yang paling didambakan, ternyata dia harus menanggung penderitaan yang begitu dahsyat. Mungkin mereka lupa bahwa sesungguhnya Yesus menderita karena dosa-dosa mereka. Karena sebelumnya Yesus sudah mengajar kepada murid-muridnya dan pasti juga kepada mereka bahwa memang Yesus harus menderita karena dosa-dosa mereka. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Mengapa? Kalau mereka tidak menangisi dirinya sendiri artinya menyadari bahwa dia orang yang berdosa dan Yesus mati karena dosa-dosa mereka. Kemudian percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka walaupun mereka sudah terus ikut pelayanan Yesus dan bahkan mengorbankan harta kekayaannya untuk pelayanan Yesus, tapi kalau tidak menyadari dirinya orang berdosa dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, mereka tetap kalau mati masuk neraka. Demikian juga anak-anak mereka harus ditangisi supaya juga mereka bertobat, juga percaya kepada Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Sebab tak ada surga itu ikut, neraka itu ikut. Percaya Yesus harus pribadi. Tidak bisa karena orang tua saya Kristen saya pasti masuk surga, enggak bisa. Karena anak saya sudah rajin ke gereja, percaya Yesus, aku pasti masuk surga. Enggak bisa. Percaya Yesus pribadi. Itulah sebabnya saudara,
Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah kita sungguh-sungguh sudah bertobat, sudah percaya Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Sebab kalau belum, bertobatlah sekarang. Sebab kalau tidak, walaupun Anda sudah melayani, sudah berkorban banyak untuk Yesus Kristus, untuk Tuhan kita, tapi kalau belum betul-betul bertobat, Anda masih neraka. Mati masuk neraka. Demikian juga mari kita berdoa untuk anak-anak kita. Supaya anak-anak kita juga sampai kepada pertobatan, sampai menangisi dirinya sendiri, percaya Yesus secara pribadi, menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, sehingga anak-anak kita juga diselamatkan. Dan mari kita juga berdoa kepada banyak orang yang belum percaya, supaya mereka mendapat belas kasihan Kristus, karena Kristus mati untuk dosa-dosa mereka, seperti juga Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Doa kita, tangisan kita penting, maka Yesus meminta supaya menangisi anak-anak mereka. Artinya bahwa tangisan mereka, doa mereka itu sangat penting. Saya mau bersaksi untuk mengakhiri renungan ini. Ketika saya percaya pada Tuhan Yesus Kristus, saya sadar bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Maka kemudian saya menangisi bapak saya, ibu saya, kakak saya, adik-adik saya, dan haleluya. Setahun kemudian, Tuhan mulai buka jalan. Kakak saya sungguh-sungguh bertobat. Adik saya, kemudian adik-adik saya, bapak ibu, percaya Yesus. Haleluya. Tangisan saya tidak sia-sia, didengarkan oleh Allah. Dan mari kita terus menangisi orang-orang yang belum percaya, supaya mendapat belas kasihan dari Yesus Kristus, sehingga mereka diselamatkan dari kuasa dosa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta kita senantiasa.